Pada tahun 1949, seorang karyawan di California menemukan sebuah surat wasiat bernilai jutaan dolar di dalam sebuah botol yang ia temukan di pantai. Di dalam surat tersebut tertulis bahwa uang jutaan dolar yang tertera di dalam surat wasiat tersebut akan diberikan kepada si penemu botol itu. Halo Bro Rian, selamat datang kembali di channel Rian Production, dan terima kasih buat kalian yang sudah meng-like channel ini, dan terima kasih saya ucapkan buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap perkembangan channel ini. Buat kalian pencinta creepy, dalam video kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah misteri surat wasiat 12 juta dolar yang ditemukan di dalam sebuah botol di tepi pantai. Seperti apa keseruan ceritanya? Stay tune on Rian Production bersama saya Agung. Tonton video ini sampai selesai. Pada tahun 1949, Jack J. Room sedang menikmati jalan-jalan sore di tepi pantai yang terletak di dekat San Francisco. Jack tanpa sengaja melihat sebuah botol di atas pantai yang tersapu ombak. Namun, sebelum kita bercerita lebih jauh tentang cerita penemuan ini, ada angka baiknya kita berkenalan dulu dengan Jack J. Room. Jack J. Room adalah orang biasa. Ia bekerja di dapur sebuah restoran dan kesehariannya hanya tinggal di rumah sewaan kecil bersama istrinya. Namun sebentar lagi Jack sepertinya akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Next, kita lanjutkan ceritanya. Jack kemudian memungut botol tersebut dari bibir pantai. Jack baru sadar bahwa ada sesuatu yang terdapat di dalam botol tersebut. Terdapat selembar kertas berwarna coklat. Jack lalu mengeluarkan kertas tersebut dan membaca isinya. Di dalam kertas tersebut berisikan tulisan, "Untuk menghindari semua kebingungan, saya menyerahkan seluruh harta saya kepada orang yang beruntung menemukan botol ini. Dan kepada pengacara saya, Barry Cohen, berbagi dan berbagi sama. Daisy Alexander, 20 Juni 1937. Jack tak pernah mendengar nama itu sebelumnya, Daisy Alexander. Dalam pikiran Jack, sepertinya ini lelucon. Meskipun begitu, Jack tetap menyimpan botol dan tulisan tersebut hingga 3 bulan kemudian terkuaklah siapa sebenarnya Daisy Alexander. Dalam sebuah pesta, ia menceritakan apa yang ia temukan kepada teman-temannya. Salah seorang temannya itu ternyata baru saja pulang dari bertugas di Inggris. Menurut temannya itu, wanita tersebut merupakan putri seorang raja mesin jahit yang dikenal dengan nama Isaac Singer. Menurut cerita temannya, Daisy Alexander meninggal pada usia 80 tahun, tepatnya pada tahun 1940. Dikabarkan Daisy meninggal dunia karena ledakan bom Jerman yang menghantam rumahnya di London, Inggris. Rupanya wanita tersebut meninggal tanpa anak dan tanpa surat wasiat dan meninggalkan harta warisan senilai lebih dari 12 juta dolar. Teman-teman Jack tersebut kemudian mendesak Jack untuk segera menemui Barry Cohen, pengacara Daisy Alexander, untuk memberitahu mengenai isi yang ia temukan di dalam botol. Setelah pertemuan tersebut, Jack kemudian mengirimkan surat kepada kepala kantor pos London yang kemudian diteruskan ke Cohen. Akhirnya Jack dan Cohen pun bertemu. Setelah pertemuan tersebut, Jack kemudian mengirimkan salinan surat wasiat tersebut kepada pengacara Cohen.
yang kemudian Cohen menyimpulkan bahwa surat wasiat itu asli. Dengan begitu, Jack akan mendapatkan sebagian besar harta Daisy Alexander setelah pengadilan Inggris meresmikannya. Kisah penemuan Jack Jerome ini sangat terkenal dan diceritakan berkali-kali, baik itu di surat kabar, majalah, radio, dan buku-buku. Namun kehebohan cerita ini membuat banyak pertanyaan. Apakah wanita yang bernama Daisy Alexander ini benar-benar tokoh nyata? Dan benarkah Daisy Alexander merupakan putri tunggal Isaac Singer, seorang raja mesin jahit yang mendunia? Sebelum kita lanjutkan ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe channel ini, karena dengan subscribe kalian akan membuat kami jauh lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya. Faktanya, Daisy Alexander memang seorang wanita kaya raya dan memang putri dari seorang Isaac Singer. Tetapi Daisy bukan anak tunggal. Isaac Singer diketahui memiliki 10 orang anak, 6 diantaranya laki-laki dan 4 perempuan. Keempat perempuan anak Isaac Singer bernama Isabel Blanche Singer, Lillian Singer, Alice Ashwood Singer, dan Winaretta Singer. Dari beberapa nama keempat putri Isaac Singer ternyata tidak ditemukan nama Daisy Alexander. Ternyata Daisy adalah nama yang sering ia gunakan. Sedangkan Alexander merupakan nama suami Daisy, Alexander. Daisy menikah dengan Kapten Grenville Alexander. Hal itulah yang kemudian merubah namanya menjadi Daisy Alexander. Daisy merupakan seorang perancang fashion. Victorian Albert Museum menyimpan sebagian besar pakaian rancangan Daisy. Kapten Grenville Alexander, suami Daisy, meninggal dunia pada tahun 1931. Sementara itu, Daisy meninggalkan sebuah lahan perkebunan senilai 12 juta dolar yang mendapat penghasilan bersih tahunan mencapai 160.000 dolar. Menurut Cohen, dia tahu bahwa wanita kaya raya itu telah membuat 4-5 surat wasiat pada tahun-tahun terakhirnya ia hidup. Tapi sialnya, Cohen tak menemukan satupun dari surat-surat tersebut. Selama masa Perang Dunia, kementerian mengambil alih rumah tersebut sehingga mempersulit pencarian surat tersebut. Namun kementerian tersebut mengizinkan Cohen untuk menggunakan detektor untuk memindai panel kalau ada berangkas yang tersembunyi di rumah besar tersebut. Namun hasilnya juga tak ditemukan. Cohen menduga pembantu rumah tangga Alexander yang bernama Alice Sage mengetahui di mana surat itu disembunyikan. Tetapi Cohen tak dapat melacak keberadaan Alice Sage. Di tengah kebuntuan Cohen mencari surat wasiat itu, tiba-tiba Cohen mendapat kiriman surat dari seorang supranaturalis. Di dalam surat itu, ia menuliskan bahwa hantu Daisy menceritakan kepadanya bahwa surat wasiat itu disembunyikan di dalam vas hitam tinggi atau sofa emas Louis XIV. Cohen ingat bahwa Daisy memang menyimpan barang-barang seperti itu. Namun barang-barang tersebut telah berpindah ke toko-toko barang-barang antik. Cohen pun mencari vas tersebut dan ia menemukannya, namun tak menemukan apapun di dalamnya. Akhirnya, dengan usaha pencarian yang telah dilakukan, Cohen memutuskan untuk meminta bantuan seorang peramal bernama Frederick Liston. Peramal tersebut mencelupkan tangannya ke dalam air, kemudian menyapu semua bagian rumah dengan harapan dapat petunjuk di mana surat itu berada. Tapi lagi-lagi usaha itu gagal. Cohen tak menemukan apapun. Sementara itu,
Di tengah proses pencarian surat wasiat Daisy Alexander berlangsung, pada periode tahun 1948-1949 ada banyak surat kabar yang memberitakan tentang hal ini. Kalian pasti tahu, pasti ada saja orang-orang yang mengaku kerabat, mulai dari kerabat yang telah lama hilang atau orang-orang yang dahulu pernah tinggal di sekitaran Daisy Alexander, sampai dengan orang-orang yang mengaku memiliki garis keturunan dengan Isaac Singer, di mana orang-orang ini menuntut uang warisan Daisy Alexander. Kembali pada proses penemuan Jack, timbul beberapa asumsi membuat penemuan tersebut menjadi mustahil. Pertama, jika Daisy Alexander melemparkan botol tersebut ke Sungai Thames, tampaknya terlalu aneh jika botol tersebut bisa sampai ke pantai di Francisco. Itu artinya botol tersebut mengambil rute kutub utara dan melalui Selat Bering. Kedua adalah waktu penemuan yang sangat mencurigakan. Faktanya, Jack menemukan surat itu ketika berita mengenai wasiat Daisy Alexander sedang hangat-hangatnya. Bisa saja surat itu dibuat karena terinspirasi oleh berita yang sedang hangat atau sedang heboh-hebohnya. Ketiga, mungkin seseorang yang tinggal di Francisco membaca mengenai surat wasiat tersebut, lalu memasukkan surat wasiat palsu ke dalam botol dan melemparkannya ke sungai dan melemparkannya ke teluk di tempat Jack menemukan botol tersebut. Keempat, mungkin Jack telah bekerja sama dengan seorang yang menciptakan gagasan tersebut, lalu Jack tampil sebagai penemu di publik. Orang itu bisa jadi adalah teman Jack di pesta yang pernah bertugas di Inggris, yang mengetahui perihal Daisy Alexander. Bagaimana menurut kalian? Yang namanya asumsi, bisa saja hal itu benar dan bisa juga hal itu salah. Silakan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Setelah banyak liputan media pada tahun 1949, pelan tapi pasti penemuan Jack pun akhirnya dilupakan orang. Sampai akhirnya seorang reporter bernama Alan Hinn memutuskan untuk melacak keberadaan Jack Rome pada tahun 1954 untuk mengetahui status surat wasiat tersebut. Jack rupanya masih bekerja di dapur restoran di Francisco. Warisan Daisy Alexander pun selesai di pengadilan Inggris setelah pengadilan memutuskan keponakan Alexander sebagai ahli waris utama. Jack Rome sendiri meninggalkan San Francisco dan menghabiskan masa pensiunnya di Minnesota. Jack meninggal dunia di Minnesota pada tahun 1987 tanpa pernah melihat sepeser pun uang warisan Daisy Alexander. Well, seperti itulah cerita misteri surat wasiat $12 juta miliknya Daisy Alexander. Bagaimana dengan cerita pada malam hari ini? Semoga kalian semua terhibur. Buat kalian Brorian yang punya kritik dan saran mengenai cerita apa lagi yang harus saya ceritakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Requestan terbanyak akan saya ceritakan di video-video selanjutnya. Jika kalian suka, silakan kalian klik tombol like dan jangan lupa untuk men-share video ini kepada teman-teman kalian sebagai bentuk dukungan kalian terhadap perkembangan channel ini. Dan selain itu, agar semakin banyak yang tahu kemisteriusan apa saja yang pernah terjadi di dunia ini. Saya Agung. Stay tune on Rian Production. Sampai jumpa di cerita dan video selanjutnya.